Kami akan membahas tentang sekilas Our Gria Batik. Dan ini adalah kami di balik Our Gria Batik. Apa sih Our Gria Batik itu? Jadi yang pertama kita akan membahas tentang profil perusahaan Our Gria Batik, visi, misi, tujuan, strategi, serta nilai inti dari Our Gria Batik. Untuk yang pertama yaitu profil perusahaan Our Gria Batik. Jadi Our Gria Batik adalah UMKM kreatif yang menggabungkan batik dan ekoprint dalam produk fashion dan rumah tangga yang mengusung prinsip ramah lingkungan dan juga pelestarian budaya lokal. Untuk visi dari Our Gria Batik sendiri ialah menjadi perusahaan pelopor produk batik yang dikolaborasikan dengan ekoprint yang ramah lingkungan dan bernilai budaya yang dikenal di pasar lokal maupun global. Untuk misi dari Our Gria Batik itu sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan produk tekstil berbasis batik dan ekoprint dengan desain inovatif dan juga fungsional. Yang kedua, mendorong penggunaan bahan alami dan proses produksi berkelanjutan. Yang ketiga, memberdayakan pengrajin lokal serta memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Yang keempat, menyediakan produk yang tidak hanya estetis, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ialah membangun brand yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan dari Our Gria Batik. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar dalam negeri melalui pembukaan cabang di kota-kota besar di Indonesia untuk mendekatkan produk dengan konsumen, sekaligus memperkuat identitas lokal di wilayah tersebut. Yang kedua, dapat melakukan ekspansi ke pasar internasional melalui kegiatan ekspor produk-produk batik dan ekoprint ke negara-negara yang memiliki minat terhadap budaya dan produk ramah lingkungan, serta dapat bekerja sama dengan distributor atau mitra usaha di luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi produk secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan tren pasar namun tetap tidak meninggalkan nilai budaya dan keberlanjutan yang menjadi ciri khas perusahaan. Strategi dari Our Gria Batik yaitu ada penguatan merek, meningkatkan inovasi desain yang mengikuti tren, melakukan pemasaran berbasis digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Contohnya seperti melalui e-commerce maupun media sosial, dan juga melakukan kolaborasi dengan komunitas pengrajin dan seniman lokal. Kemudian nilai inti dari Our Gria Batik sendiri yaitu adanya keberlanjutan atau sustainability, di mana Our Gria Batik berkomitmen untuk menggunakan bahan dan proses yang ramah lingkungan dalam pembuatan produknya. Kemudian nilai kreativitas dengan melakukan inovasi dalam desain dan produk sesuai dengan tren di pasar, tetapi juga tetap memperhatikan nilai budaya, yaitu tetap mengangkat nilai-nilai dan warisan budaya Indonesia. Yang selanjutnya ada lingkungan eksternal perusahaan. Our Gria Batik dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang berada di luar kendali perusahaan, namun memiliki dampak besar terhadap arah strategi dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor eksternal ini sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Faktor-faktornya meliputi yang pertama ada peluang atau opportunity, yang antara lain kesadaran global terhadap produk ramah lingkungan membuka peluang di Our Gria Batik untuk memasarkan produk ekoprint dan pewarna alami di pasar lokal dan internasional. Dukungan pemerintah berupa insentif dan program bagi UMKM yang melestarikan budaya dan mendukung keberlanjutan dapat membantu pengembangan bisnis Our Gria Batik. Tingginya minat pasar internasional terhadap produk budaya membuka peluang ekspor bagi Nusantara ke negara yang menghargai seni tradisional. Perkembangan teknologi digital memungkinkan Our Gria Batik memperluas pasar melalui e-commerce, media sosial, dan pemasaran digital. Peluang untuk bermitra dengan komunitas pengrajin lokal dan seniman dapat memperkuat identitas budaya produk sekaligus meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, ada ancaman atau tren yang meliputi tingginya persaingan antar UMKM di bidang batik dan ekoprint menjadi tantangan dalam inovasi desain, harga, dan pemasaran. Perubahan tren fashion yang cepat menuntut perusahaan untuk beradaptasi agar produknya tetap relevan. Ketergantungan pada bahan alami menjadi tantangan saat terjadi kelangkaan atau kenaikan harga bahan baku. Peraturan lingkungan yang ketat dapat meningkatkan beban operasional jika tidak dikelola dengan baik. Ketidakstabilan di ekonomi global dapat memengaruhi daya beli konsumen internasional serta biaya ekspor. Yang ketiga, ada faktor makroekonomi yang meliputi
Globalisasi membuka peluang ekspansi internasional, namun juga meningkatkan persaingan dengan produk dari negara lain. Inflasi dan fluktuasi nilai tukar mempengaruhi biaya produksi dan harga jual di pasar internasional. Yang keempat yaitu faktor sosial budaya yang meliputi kesadaran masyarakat Indonesia akan pelestarian budaya lokal mendukung keberlanjutan bisnis Our Gria Batik. Konsumen modern mengutamakan produk estetis, fungsional, dan ramah lingkungan sesuai misi perusahaan. Yang kelima yaitu faktor teknologi yang meliputi teknologi tekstil yang meningkatkan efisiensi produksi dengan tetap menjaga kualitas dan keberlanjutan. Sementara teknologi digital memperkuat visibilitas merek dan penjualan. Yang keenam yaitu faktor politik dan regulasi yang meliputi kebijakan pemerintah yang mendukung pelestarian budaya dan memberikan insentif UMKM membantu pertumbuhan perusahaan. Peraturan ekspor harus diperhatikan agar tidak menghambat ekspansi internasional. Yang selanjutnya yaitu sumber daya Our Gria Batik. Kami memiliki 4 elemen sumber daya. Yang pertama yaitu kapabilitas dan keunggulan produk. Our Gria Batik menghadirkan produk fashion dan dekorasi yang memadukan batik dan ekoprint yang unik, estetis, dan ramah lingkungan. Desainnya pun akan mengikuti tren dan pastinya nggak akan meninggalkan nilai budaya. Keunggulan utama produk kami yaitu yang pertama kombinasi harmonis batik dan ekoprint, warna dan desain mengikuti tren, bahan berkualitas pewarna alami, serta perpaduan unsur tradisional dan modern. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi kami sederhana dan efektif. Manajer mengatur strategi dan relasi eksternal, tim produksi mewujudkan desain bersama pengrajin lokal, pemasar menangani promosi, media sosial, dan penjualan, keuangan dan administrasi mengelola gaji, arus kas, dan dokumen. Sementara itu, tim R&D fokus pada inovasi dan tren pasar. Ketiga yaitu kapabilitas organisasi. Keunggulan kami terletak pada tim yang solid dan terampil. Yang pertama yaitu pengrajin yang berpengalaman, ahli memilih kain, olah warna alami, dan menciptakan motif khas tanpa bahan kimia. Yang kedua yaitu manajemen adaptif, yang peka tren, tepat menyesuaikan produk tanpa hilangkan identitas budaya. Yang keempat yaitu daya saing perusahaan. Our Gria Batik unggulan perpaduan batik dan ekoprint dalam desain yang unik, proses ramah lingkungan yang berbahan alami, serta storytelling yang kaya makna. Kami juga memberdayakan pengrajin dan ibu desa melalui prinsip fair trade. Apa yang harus dilakukan oleh Our Gria Batik agar perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif di pasar? Our Gria Batik harus melakukan pendekatan strategis, strategi kompetitif generik porter. Yang pertama yaitu cost leadership. Tujuannya untuk menjadi produsen batik dan ekoprint yang efisien dengan harga terjangkau namun berkualitas. Dengan langkah strategi, yang pertama memanfaatkan bahan baku lokal gratis berupa daun dan bunga liar. Yang kedua, efisiensi produksi dengan teknik kombinasi cap tulis. Yang ketiga, menggunakan teknologi sederhana hemat energi. Dan yang keempat, produksi berdasarkan pesanan. Strategi kompetitif generik yang kedua yaitu diferensiasi. Tujuannya untuk menawarkan produk unik dan bernilai tambah tinggi. Dengan langkah strategi yang pertama, setiap motif unik karena dikombinasikan dengan ekoprint. Yang kedua, menggunakan motif khas daerah dan eksklusif. Yang ketiga, menerapkan cerita budaya di balik motif dan teknik tradisional. Yang keempat, menggunakan kemasan ramah lingkungan dan narasi proses alami zero chemical. Strategi kompetitif generik yang ketiga yaitu fokus strategi. Yang pertama fokus biaya dan yang kedua fokus diferensiasi. Fokus biaya difokuskan dalam memberdayakan komunitas lokal untuk efisiensi dan dampak sosial. Dengan langkah strategi, yang pertama melibatkan ibu rumah tangga dan pemuda sebagai freelancer. Yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil untuk menekan biaya tetap. Dan yang ketiga, berkolaborasi antar UKM untuk bahan baku dan pelatihan. Fokus diferensiasi, kita menargetkan pasar khusus dengan produk bernilai budaya tinggi. Dengan langkah strategi, yang pertama, produk mengangkat nilai budaya dan sosial. Yang kedua, menerapkan cerita unik di balik setiap motif. Yang ketiga, handmade oleh pengrajin lokal untuk memperkuat eksklusivitas. Dalam upaya memperluas pasar dan mengenalkan produk bernilai budaya ke kancah global, Our Gria Batik memutuskan untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional dan Korea Selatan dipilih sebagai negara tujuan ekspansi awal. Tapi, kenapa harus Korea Selatan?
Korea Selatan dipilih menjadi target ekspansi awal karena memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pendapatan per kapita mencapai 36.624 US dollar. Selain itu, Korea Selatan memiliki tingkat konsumen dengan daya beli yang cukup kuat, terutama minat yang tinggi terhadap fashion dan pakaian. Ada 3 strategi pemasaran yang dilakukan oleh Our Gria Batik untuk meningkatkan pasarnya di kancah internasional, terlebih pada target negara ekspansi awal yaitu Korea Selatan. Yang pertama adalah strategi promosi. Our Gria Batik memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Pinterest untuk menampilkan proses pembuatan batik dan cerita budaya di balik motif batik dengan video pendek yang menarik. Tak lupa pula, kolaborasi dengan influencer lokal di negara target akan dilakukan juga untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya adalah penetapan harga. Strategi penetapan harga premium akan ditetapkan untuk mencerminkan nilai eksklusif produk. Selain itu, kami juga akan menawarkan bundling produk dengan diskon yang menarik. Lalu yang ketiga adalah campaign brand dengan tagline Sustainable Elegance from Indonesia. Kami akan menonjolkan identitas merek yang menggabungkan tradisi dan keberlanjutan. Yang selanjutnya ada diversifikasi produk. Our Gria Batik memiliki peluang besar untuk melakukan diversifikasi produk guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di industri fashion dan kerajinan batik. Diversifikasi ini mencakup perkembangan koleksi fashion kasual untuk generasi muda, perlengkapan rumah tangga seperti celemek dan taplak meja bermotif batik, hingga dekorasi interior seperti karpet kecil dan hiasan dinding yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Dengan strategi ini, Our Gria Batik dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, memperkuat citra sebagai pelopor produk ramah lingkungan berbasis budaya, serta terus beradaptasi dengan tren pasar untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu bab 3 yang membahas tentang etika, JCR, dan strategi sustainabilitas. Yang pertama kita akan membahas tentang etika. Kami menjaga etika lingkungan dengan bahan alami, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Karyawan akan mendapatkan upah yang layak, lingkungan kerja aman, dan perlakuan adil. Konsumen akan dijamin transparansi, kualitas, layanan, dan privasinya. Mitra akan diperlakukan adil dan tepat waktu, dan dalam pemasaran, kami akan jujur, menghormati HKI, serta menolak plagiarisme. Selanjutnya yaitu corporate social responsibility untuk lingkungan. Yang pertama, kita bisa menanam pohon pewarna alami, misalnya ketapang, jalawe, mengkudu di sekitar tempat usaha. Kemudian mengajarkan ke masyarakat pentingnya menjaga pohon atau tanaman sumber bahan pembuatan ekoprint. Selanjutnya yaitu CSR untuk pelestarian budaya dan edukasi. Jadi yang pertama kita bisa melakukan workshop batik ekoprint untuk pelajar, mahasiswa, komunitas wanita desa. Kemudian yang kedua dapat mengadakan lomba kreativitas ekoprint untuk seluruh kalangan. Dan juga dapat mengadakan kunjungan edukasi yaitu dengan cara mengundang sekolah untuk studi lapangan di workshop. Selanjutnya ada CSR Zero Waste. Jadi kita bisa membuat sisa kain ekoprint untuk dijadikan kain perca sehingga dapat digunakan untuk membuat produk kain. Juga dapat membuat video tutorial tentang cara membuat produk kreatif dari limbah batik ekoprint. Selanjutnya ada CSR kemasan eco-friendly. Yang pertama dapat menggunakan kain perca sebagai pembungkus produk seperti gaya furoshiki, kemudian memberikan edukasi singkat tentang pentingnya kemasan daur ulang di setiap pembelian. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan di Our Gria Batik? Pemimpin Our Gria Batik memiliki visi kuat dan cepat beradaptasi. Seperti yang dijelaskan di awal, Our Gria Batik memadukan batik dan ekoprint, tentunya juga mengikuti tren ramah lingkungan tanpa meninggalkan budaya lokal. Pengrajin lokal dilibatkan, bahan alami digunakan. Pemasaran dilakukan melalui media sosial, influencer, dan juga toko online. Di dalam tim, setiap orang diberi ruang untuk berkreasi dan berkembang. Kepemimpinan seperti inilah yang menjaga bisnis agar tetap hidup dan relevan. Keberhasilan organisasi dalam respon perubahan tidak hanya bergantung pada peran pemimpin saja. Budaya organisasi yang dibangun juga memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang responsif, adaptif, dan berdaya saing yang tinggi. Berikut adalah bentuk budaya organisasi yang diterapkan oleh Our Gria Batik dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis saat ini.
Yang pertama adalah budaya inovasi dan kreativitas. Kami mendorong anggota untuk menghasilkan gagasan, produk, layanan baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua adalah budaya kolaborasi dan gotong royong. Kolaborasi antar divisi menjadi kunci keberhasilan dan diharapkan budaya ini dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis dan sinergis. Budaya belajar dan pengembangan diri. Organisasi yang mampu beradaptasi adalah organisasi yang terus belajar. Budaya belajar ini dapat membuat karyawan lebih siap menghadapi tantangan perubahan yang terjadi di industri kreatif. Budaya adaptif dan fleksibel diharapkan dapat membuat perusahaan mampu mempertahankan keberlangsungan bisnis dalam situasi yang dinamis. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah budaya apresiasi dan keterbukaan. Pemberian apresiasi dan penerimaan terhadap masukan karyawan menjadi dasar dalam membangun loyalitas dan motivasi kerja.